Kadang rasanya gak enak banget ya kalau harus menenangkan, ya semua itu dilakukan hanya diri sendiri, seorang diri. Gak ada orang ataupun siapapun yang berusaha untuk membantu kamu dalam hal menenangkan dirimu sendiri. Dan ketika keadaan itu lagi gak baik, ketika semuanya lagi kacau, ketika pikiran kamu lagi berantakan, yang ada hanyalah dirimu sendiri. Kadang emang pasti timbul perasaan yang dimana rasanya capek juga ya. Kalau harus menenangkan diri sendiri, rasanya melelahkan juga ya. Kalau apa-apa tuh harus dilakukan seorang diri. Tapi baik lagi, kita gak bisa terlalu bergantung sama siapapun yang ada dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun, setiap orang tuh pasti memiliki waktunya tersendiri. Coba deh, kamu pernah gak meminta seseorang untuk selalu tinggal sama kamu? Untuk selalu stay sama kamu, jangan pernah tinggalin kamu, ataupun ya kamu mau sama dia terus. Tapi pada akhirnya, Tuhan memberikan kamu jalan yang dimana jalan itu harus kamu tempuh dan kamu harus lakukan seorang diri. Tanpa ada satupun orang, ataupun ya mereka-mereka yang dimana mungkin kamu terlihat care sama mereka, tapi ternyata mereka gak sebalikan sama kamu. Berarti itu tandanya Tuhan memang membiarkan kamu dan membuat kamu gimana caranya kamu bisa tumbuh dan bangkit seorang diri. Walaupun ya pasti rasanya melelahkan sekali. Dan aku harap kamu gak akan pernah ngerasa capek walaupun pasti ada rasa capek itu. Tapi kadang kalau dipikir, ya kalau bukan diri sendiri siapa lagi yang mau berusaha untuk membangkitkan dirimu sendiri, yang berusaha untuk menumbuhkan energi positif untuk dirimu sendiri. Kadang kan kita tuh kalau misalnya keadaan tuh lagi gak baik, kadang susah ya ngasih positif energi buat diri sendiri. Yang ada ya rasanya tuh hari-hari kamu tuh energinya tuh ya 0% for now. Sampai bingung juga sih ini harus nge-recharge itu gimana. Karena udah ngelakuin banyak sekali hal, tapi ya balik lagi, yang namanya tuh lagi gak baik, lagi berantakan, pasti rasanya susah banget untuk ngebalikin diri sendiri ke keadaan semula. But it's okay, buat aku itu gak apa-apa. Karena setiap orang tuh pasti akan merasakan yang dimana dia akan ngerasa lelah, yang dimana ngebuat dia tuh susah banget untuk ngebangkitin dirinya sendiri. Dan ada juga yang dimana nanti seseorang itu akan merasakan hal yang dimana aku bisa kuat untuk menghadapi semua hal. Tapi ya sekuat apapun pasti ada lemahnya juga kan? Hai semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Maaf banget ya sebelumnya. Akhir-akhir ini aku lagi lama banget uploadnya, kayak satu video tuh per 1 minggu. Biasanya tuh per minggu tuh pasti aku 2 biasanya ya. Cuman aku minta maaf karena lagi telat upload aja. Dan aku harap keadaan kamu selama aku gak menyapa kalian, terus selama aku gak memastikan keadaan kamu gimana, aku harap kamu dalam keadaan baik dan sehat ya. Walaupun ya aku tahu pasti hari kamu juga gak selalu baik. Pasti hari kamu juga berat banget. Dan pasti ada banyak sekali hal-hal yang udah kamu lewati seorang diri. Dan itu pasti ngebuat diri kamu rasanya itu so melelahkan ini. Ya, aku juga gak tahu apakah kabar kamu setiap harinya baik atau enggak. Tapi yang pasti, kalaupun emang lagi gak baik, it's okay, gak apa-apa. Kamu perlu yang namanya jujur sama diri kamu sendiri. Kadang tuh kalau misal kita udah ngerasain hal yang gak baik, lebih cenderung ngerasa udahlah, coba untuk gak apa-apa aja. Oh, mungkin simpelnya kayak gini, gak apa-apa untuk semua hal. Itu adalah hal yang paling sering dilakukan oleh setiap orang. Ya, mungkin kamu juga termasuk. Kalau kamu tanya, Kapri termasuk gak kayak gitu? Aku jawab, aku termasuk. Kadang emang kita tuh sebagai manusia tuh mencoba untuk gak apa-apain semua hal, tapi ada kalanya ya wajar aja kalau kamu ngerasa kelelahan harus menampung semuanya seorang diri.
Dan ya aku harap kamu bisa selalu menghandle diri kamu dengan baik. Kamu harus ingat, di dunia ini kita nggak akan selalu sama seseorang ataupun sama siapapun yang ada dalam kehidupan kita. Seperti yang aku bilang di awal tadi, setiap orang tuh punya waktunya. Kadang ada seseorang yang dimana dia memiliki orang terdekat untuk sekedar berkeluh kesah, untuk sekedar cerita dan mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan gitu. Tapi ada juga orang yang gak memiliki tempat itu. Ia berusaha untuk menenangkan diri sendiri, berusaha untuk menghandle diri sendiri, dan lama-kelamaan ya wajar buat aku kalau misal saat ini kamu lagi ngerasain kelelahan akan hal itu. Gak perlu, kamu gak perlu selalu terlihat kuat, kamu gak perlu selalu terlihat pipik aja. So, ada kalanya kamu ngerasa I'm not okay, but it's okay. Gak apa-apa banget kok. Kamu gak perlu malu mengakui kalau keadaan kamu tuh lagi gak baik saat ini. Kadang kan emang setiap orang tuh gak akan selalu mendapatkan hari yang baik. Ada kalinya emang kita harus belajar menerima kalau emang lagi mendapatkan, gimana? Ada kalinya emang kita perlu menerima ketika kita mendapatkan hari yang kurang baik. Tapi cenderung manusia tuh kadang punya perasaan dimana aku gak terima ataupun ngerasa kayak kenapa ya harus kayak gini. Tanda tanya besar, pertanyaan yang sama, kenapa harus seperti ini? Pada jawabannya ya, Tuhan tidak akan menguji setiap hambanya di luar kemampuan hambanya itu sendiri. Kadang kita selalu ngerasa kalau hidup kamu itu adalah hidup yang paling buruk. Kamu adalah seseorang yang gak pernah beruntung, ataupun kamu adalah seseorang yang berbeda daripada orang-orang yang pernah kamu temui, ataupun orang-orang sekitar kamu. Tapi kadang kita lupa, kita juga perlu bersyukur atas apa yang udah Tuhan berikan. Di balik semua ujian kamu, gak mungkin kan, dalam kehidupan kamu hingga kamu tumbuh besar, hingga dewasa saat ini, kamu selalu mendapatkan hari yang buruk aja kan? Kamu selalu mendapatkan kehidupan yang gak baik aja kan? Padahal di luar dari itu, kamu pun mendapatkan kebahagiaan atas apa yang udah kamu lewati. Tuhan itu adil. Bukan berarti kamu mendapatkan cobaan, masalah, itu tandanya Tuhan gak adil, gak sama sekali. Kadang emang kita perlu yang namanya tuh melihat bahwa apa sih tujuan Tuhan tuh sebenarnya. Sekedar cerita, aku pernah ngerasain ataupun mendapatkan hal yang buruk, tapi aku ngerasa gak apa-apa. Kita dalam hidup tuh gak akan selalu yang namanya tuh kita dalam keadaan tenang aja, kayak bahagia aja, kayak hidupnya mungkin alurnya tuh baik ya. Tapi baik lagi, gak semua orang tuh setiap harinya ataupun kehidupannya tuh akan selalu mendapatkan hal yang baik aja. Kalaupun emang lagi enggak, ya kita sebagai manusia cobalah gimana caranya kamu bisa menghandle diri kamu sendiri. Gimana caranya kamu bisa menenangkan diri kamu sendiri. Yes, aku tahu gak mudah Kak April. Capek rasanya. Setiap orang juga pasti butuhkan didengarkan. Setiap orang juga pasti butuhkan orang lain gitu. Iya, aku tahu. Gak mudah untuk melakukan hal yang mungkin itu sulit untuk kamu terima. Gak mudah untuk melakukan hal yang mungkin kamu ngerasa kamu udah ada di titik capek. Ketika rasa capek itu muncul dalam diri kamu dan kamu ngerasa kamu gak mampu dan gak kuat, tapi coba lihat diri kamu. Sebelum kamu ada di titik sekarang, kamu pernah gak ngerasain hal yang dimana itu ngebuat diri kamu down banget? Tapi buktinya apa? Buktinya kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Step by step kamu lewati dengan baik, walaupun kamu harus berjuang seorang diri. Walaupun kamu harus berusaha untuk menenangkan diri kamu sendiri. Menenangkan isi kepala kamu yang semakin ramai, menenangkan diri kamu yang lagi berantakan, dan juga memperbaiki diri kamu mungkin yang saat ini kamu lagi ngerasa diri kamu tuh hancur. Ya emang, kehancuran setiap orang, kita gak bisa tahu apakah orang itu mampu memperbaikinya atau tidak. Tapi aku selalu yakin dan percaya, setiap manusia itu pasti memiliki celah dan pasti memiliki ruang yang dimana dia bisa memperbaiki dirinya sendiri.
Walaupun memang semua itu butuh proses dan waktu. Gimana rasanya berjuang seorang diri? Gimana rasanya berusaha untuk selalu menenangkan dirimu sendiri? Gimana rasanya untuk melewati hari-harimu saat ini yang begitu berat untuk kamu lewati dan hanya dirimu sendiri? Rasanya pasti gak mudah dan begitu melelahkan kan? Pasti rasanya begitu melelahkan bukan? Pasti rasanya sulit banget untuk berusaha untuk tetap waras di tengah keadaan yang mungkin ngebuat diri kamu rasanya capek banget. Hey, gak ada satupun orang yang memahami kamu dengan baik kecuali diri kamu sendiri. Coba, sekalipun kamu memiliki orang terdekat, entah itu sahabat kamu, entah itu pasangan kamu, entah itu keluarga. Tapi aku merasa dari beberapa orang terdekat kamu, bahkan keluarga sekalipun, gak ada orang yang benar-benar memahami kamu dengan baik kan? Yang bisa memahami dan tahu diri kamu sedang kenapa, terus yang bisa mengerti keadaan kamu tuh siapa kalau bukan kamu sendiri. Emang sih rasanya itu berusaha untuk tenang dengan isi kepala yang sangat ramai sekali itu gak mudah. Apalagi kalau kita tuh ada di kehidupan dewasa yang dimana ya kita tumbuh dengan banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi gitu loh. Mungkin kalau dulu kamu ngerasa kayak udah deh jalani aja gitu. Pasti kalau ditanya ke depan nanti mau gimana, terus apa sih yang akan kamu ambil atau apa sih yang akan kamu lewati gitu loh. Atau kamu juga gak bisa ngejawab dan kamu selalu bilang jalani dulu aja. Sama kayak hubungan, jalani dulu aja. Tapi lama-kelamaan gak enak juga kan, semua butuh kepastian. Tapi kalau soal kehidupan, jalani dulu aja mungkin kalimat yang dimana kamu gak akan tahu ke depan nanti akan ada apa, akan ada hal apa yang harus kamu lewati. Emang semua gak ada yang tahu. Apalagi ketika diri kamu sedang gak baik, sedang down, sedang banyak sekali isi pikiran, dan itu ngebuat diri kamu pasti ngerasa ternyata berusaha untuk tenang di kehidupan dewasa ini gak mudah ya. Dan sekarang ketika kamu udah ada di fase ini, fase mungkin ini yang mau gak mau harus kamu hadapi. Karena kalau gak dihadapi ya mau gimana gitu loh. Nah ya kehidupan kan kalau kita menyerah gitu aja Tuhan juga gak suka. Kalau misalnya kita gak berjuang untuk diri kita sendiri, ya siapa gitu yang mau berjuang. Karena gimana pun ya yang ada hanyalah diri kamu sendiri. Dan sekarang aku punya pertanyaan buat kalian semua. Hey, saat ini apa yang sedang menjadi isi kepala kamu yang saat ini mengganggu jam tidur kamu, mengganggu aktivitas kamu, atau mungkin ya ada banyak hal yang sedang kamu pikirkan saat ini sehingga kamu ngerasa kesulitan untuk menenangkan dirimu sendiri? Ada nggak yang saat ini menjadi ya beban pikiran kamu? Gak apa-apa. Aku selalu bilang tuh gak apa-apa, bukan berarti kayak kata April tuh gak apa-apa aja. Padahal ya maksud aku tuh gak apa-apa kalau misal kamu ngerasa kalau diri kamu tuh gak baik, lagi banyak banget yang kamu pikirkan ataupun masalah dalam kehidupan kamu. Gak apa-apa. Yang namanya manusia tuh pasti butuh yang namanya diungkapkan. Kadang kita gak tahu seberapa beratnya setiap orang menghadapi kehidupannya, dan kita juga gak tahu gitu loh apa sih yang menjadi beban pikiran dia. Kadang kan bingung ya. Yang namanya memahami diri sendiri tuh gak mudah. Yang namanya mengontrol diri sendiri itu juga gak mudah. Kadang udah berusaha untuk sebaik mungkin untuk ngontrol diri sendiri agar bisa menenangkan diri sendiri, ya tapi tetap aja capek itu pasti akan ada. Dan kita gak bisa mengontrol rasa capek itu sendiri. Ngerti gak sih? Jadi kayak
mau capek apapun, melelahkan apapun fisik, pikiran, dan semua hal yang ada dalam kehidupan kamu juga harus tetap untuk menjalaninya gitu. Dan yang ada hanyalah dirimu sendiri. Diri kamu yang berusaha untuk berjuang untuk kehidupan kamu sendiri. Kamu yang berusaha untuk menenangkan dirimu sendiri. Walaupun itu kamu lakukan hanya seorang diri. Emang aku tahu, semandiri apapun siapapun itu, yang namanya sendiri itu pasti akan ada fase dimana dia akan ngerasain kelelahan. Lelah karena harus menanggung semuanya sendiri. Gak apa-apa kok. Gak apa banget kalau misal kamu ada kalian yang ngerasa, enggak aku bisa sendiri. Aku kuat kok, aku mandiri. Tapi ada kalian juga kamu ngerasa mungkin, I need someone to talk gitu. Aku butuh seseorang yang mungkin bisa diajak sharing, bisa diajak mengeluarkan isi pikiran, dan buat aku tuh gak apa-apa banget. Setiap manusia tuh gak selamanya ia bisa menumpuk bebannya seorang diri, menumpuk ceritanya seorang diri, berusaha untuk mengendal dirinya sendiri. Karena gimana pun lelah itu pasti akan ada. Dan gimana caranya kamu berusaha untuk mengatasi dan mengontrol, apakah kamu bisa untuk mengontrol diri kamu sendiri? Karena gimana pun juga, seberantakan apapun, secapek apapun, yang ada untuk kamu ya dirimu sendiri. Kamulah yang berusaha untuk menenangkan pikiran kamu sendiri. Kamulah yang berusaha untuk memberikan jeda sejenak untuk dirimu sendiri. Karena gak selamanya kamu bisa terus memaksakan diri kamu. Karena gak selamanya kamu bisa terus untuk kuat. Yes, aku tahu. Setiap orang tuh pasti memiliki porsi kuatnya tersendiri ya. Tapi gak bisa dipungkiri, wajar kalau misalnya setiap manusia tuh merasakan, dia ngerasain hal yang dimana aku gak sekuat itu. It's okay, gak apa-apa. Orang lain gak perlu tahu kuatnya kamu segimana. Orang lain gak perlu tahu seberantakan apapun kamu. Karena bagaimanapun juga, yang berusaha untuk menenangkan kamu, yaitu hanyalah kamu sendiri. Ya, tumbuh di kehidupan dewasa dan apa-apa dilalui sendiri itu emang gak mudah. Begitu melelahkan dan capek sekali rasanya. Dan aku selalu menghargai kalian yang mengeluh sama aku. It's okay, gak apa-apa. Mengeluh tuh gak apa-apa kok, tapi jangan berlebihan dan jangan terlalu berlarut. Karena gimana pun, kamu akan terus menghadapi dan kamu akan terus berjalan gitu loh. Kamu gak akan tahu ke depan nanti akan ada apa. Kamu gak akan tahu ujian apa yang akan kamu hadapi selanjutnya. Dan kamu juga gak tahu, apakah hari ini kamu ngerasain terluka, apakah kemudian hari akan merasakan hal yang sama atau tidak. Kamu juga kan gak ada yang tahu. Apakah ini adalah hadiah yang akan Tuhan berikan untuk kamu, karena Tuhan telah memberikan kamu ujian, maka dari itu ya Tuhan juga yang akan mengambil ujian tersebut dan menggantikannya dengan kebahagiaan. Jadi kamu gak perlu ngerasa kalau kamu itu adalah manusia yang tidak beruntung hanya karena kamu selalu mendapatkan banyak sekali ujian daripada bahagianya. Tidak perlu menyamaratakan diri kamu dengan orang lain ataupun orang-orang di sekitar kamu ataupun orang yang pernah kamu temui. Karena gimana pun, rodanya setiap manusia itu berbeda-beda. Kehidupan setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang dimana emang dia jauh lebih di atas kamu dan lebih beruntung daripada kamu. Ada juga orang yang juga yang di bawah kamu. Maka dari itu, pentingnya kita bersyukur atas apa yang udah Tuhan berikan kepada diri kita sendiri. Mau itu kamu ngerasa capek, mau itu kamu ngerasa stres, kacau, berantakan, nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Karena kelak suatu saat nanti kamu akan mendapatkan kebahagiaan ataupun hadiah yang selama ini udah menjadi hal yang akan kamu dapatkan karena kamu udah berhasil melewati ujiannya. Ya walaupun itu hanya kamu lakukan seorang diri, tapi kamu juga harus bersyukur dan berterima kasih sama dirimu sendiri ya. Karena gimana pun juga ya, kalau nggak karena diri kamu sendiri, mungkin kamu nggak akan bisa sejauh ini, kamu nggak akan bisa sekuat ini, dan kamu nggak akan bisa untuk melewati hal-hal berat yang ada dalam kehidupan kamu seorang diri. Maka dari itu pentingnya kita tuh berterima kasih sama diri sendiri, dan ternyata ya kamu kuat gitu loh, kamu mampu. Walaupun emang di awal kamu ngerasa nggak sanggup, tapi sekarang kamu bisa untuk melewatinya. Gak apa-apa, capek itu sejenak. Berikanlah waktu untuk diri kamu sejenak.
Karena gimana pun juga, kamu gak akan bisa melatih semuanya seorang diri kalau nggak bisa memberikan waktu untuk dirimu sendiri. Dan kenapa aku tuh selalu berusaha untuk memberikan podcast terbaik, terus berbicara dengan nada yang baik gitu, karena aku pengen kalian tuh nyaman gitu loh di setiap podcast aku bawakan. Aku bersyukur kalian support aku hingga aku ada di titik sekarang. Tapi aku lebih bersyukur karena aku bisa memberikan impact positif buat kalian. Aku bisa memberikan energi positif buat kalian. Apalagi dengan melihat kalian yang dimana banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri kalian setelah kalian menyukai podcast aku bawakan. Dan wow, itu adalah salah satu hadiah terindah sih buat aku. Karena tujuan aku tercapai yang dimana aku tidak ingin dikenal banyak orang, tapi sejauh mana aku bisa bermanfaat untuk semua orang. Makasih ya udah selalu support aku hingga saat ini. Makasih karena gak pernah capek untuk selalu nunggu. Ya aku harap jangan pernah capek sih. Dan aku beruntung banget punya kalian. Semoga kalian sehat selalu, keadaannya ya walaupun lagi gak baik, selalu bisa untuk menguatkan dirimu sendiri. Walaupun rasanya capek karena harus berjuang seorang diri, tapi entah kenapa aku selalu yakin dan percaya kalau kamu tuh bisa. Gak apa-apa kok kalau misalnya lagi ngerasa capek dan butuh waktu istirahat, gak apa-apa. Emang pentingnya kita memberikan waktu untuk dirimu sendiri. Jangan terlalu dipaksain juga gak baik. Nanti hasilnya malah ngebuat diri kamu semakin kelelahan. So, lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Dan aku selalu percaya dan yakin kamu bisa melatih semuanya dengan baik. Jadi, berusaha untuk mengontrol diri kamu sebaik mungkin ya. Jangan menyerah. Tetap semangat, walaupun jalannya sedikit rumit dan berat, sedikit berliku. Tapi aku yakin nanti kamu akan sampai di tujuan kamu. Tujuan yang mungkin selama ini tuh, ya kamu harus menempuhnya dengan sangat amat keras. Tapi ternyata kamu bisa untuk melewatinya dengan baik. Aku bangga banget sama kalian semua. Kalian juga harus bangga sama diri kalian sendiri. Masa aku bangga sama kalian gak bangga sama diri kalian sendiri? Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Semoga kalian gak bosen dengerin episode-episode yang aku bawakan. Dan kalaupun aku lagi upload yang lama, maaf banget ya. Aku minta maaf kalau aku banyak salah sama kalian, banyak salah dari perkataan, ya kalimat ataupun mungkin banyak hal lainnya lah yang aku ucapkan jadi kalian gak senang. Aku minta maaf sebesar-besarnya ya. Makasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di live TikTok aku ya. Jangan lupa juga follow Instagram aku dan TikTok aku @aprildevivinya2. Nanti kita bahas apa lagi nih, kontennya jauh lebih menarik. Semoga aku bisa selalu memberikan ketenangan buat kalian ya. Ya walaupun berusaha menenangkan seorang diri itu gak mudah, tapi setidaknya aku bisa memberikan sedikit energi untuk membantu kalian dalam hal menenangkan diri. So, semangat menjalani hari, sehat-sehat ya di sana. Nanti aku akan hadir lagi dan menanyakan kabar kalian. Apakah kabar kalian baik-baik aja atau tidak? Dan kalau enggak, it's okay, gak apa-apa. Gak selamanya setiap manusia itu akan selalu mendapatkan kabar yang baik ataupun hari yang baik. Kalaupun lagi gak baik, gak apa-apa. Jujur sama diri sendiri. Jangan terlalu banyak membohongi dirimu sendiri. Oke? Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. See you.